Mobil gue udah 51.000 km. Peaknya mobil ini 138,1 HP. Kalau ditanya salmon, jawabnya apa ya dulu? Gue searching di Google, ternyata salmon oren. Apa salmon ya? At maximum power. Ternyata ada insiden yang tidak disangka. Karcisnya hilang, tapi ternyata murah ya, tidak Iya, semahal murah. itu ya. Di sini 20.000. Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car. Sorry, suara gue nih agak bindeng-bindeng gitu karena emang lagi sakit tenggorokan. Terus kita hari ini lagi sama Halo, gue Azhar. Dan ini mobil apa bro? Mobil gue Toyota Yaris tipe G tahun 2020. Yang sudah fully upgraded. Enggak lah. Dari dalam pastinya. Sebenarnya paling kerasa tuh di bagian dalamnya. Karena itu kita mulai dari dalam ya, biar beda ya. Boleh. Dari dalam kan biasa dari luar kan, dari dalam nih. Yang paling kelihatan setirnya nih. Ini harusnya kan G kan? Ya. Nggak ada pencet-pencetan kan? Iya. Nah, akhirnya di-upgrade pakai pencet-pencetan. Apalagi yang dari dalam? Oke, yang tadi dibilang sama Bro Marcel ya? Bro Marcel, di setir ini udah gue upgrade dengan pencet-pencetan yang kurang lebih fungsinya sama kayak yang tipe TRD ya. Itu tombol audio, pedal shift sama tombol trip di sini. Di sini untuk ngatur MID. Tapi karena untuk tipe G ini MID-nya itu masih analog, itu yang tripnya ini nggak bisa berfungsi. Jadi gue cuma bisa memfungsikan untuk audio, telepon, dan pedal shift-nya. Gitu. Sama di samping tuh ada keyless. Iya. Tidak mungkin di G pakai keyless. Nah ini gimana ceritanya? Kok akhirnya jadi keyless? Jadi intinya tuh mampunya beli tipe G, tapi pengen kayak TRD. Oke. Tapi dalamnya ya, karena di luarnya gue punya prinsip kayak gue mampunya beli TRD, gue nggak mau membohongi orang, gue bisa menjadi TRD gitu loh. Gue mampunya beli tipe G, tapi gue nggak mau membohongi orang, gue mengkonvert ini menjadi TRD. Cuma ini kan untuk fungsional aja, mempermudah hidup gue juga. Tambah tombol start stop engine, sama tadi yang tombol audio sama pedal shift. Sistemnya lucu, ntar gue kasih footage-nya. Jadi kuncinya di dalam, ada nyeklek gitu ya. Iya. Kayak setengah on gitu. Terus Terus habis itu ditutup, dan ini kilasnya buat start stopnya. Jadi kayak banyak banget yang gue tanyain tadi. Emang mesinnya nggak sewaktu akinya kan jatuhnya kayak setengah gitu kan? Yes. Ternyata enggak. Terus habis itu alarmnya gimana? Ternyata aman ya? Aman, alarm juga semua. Jadi kelistrikan semua ini benar-benar alih fungsikan yang tadinya kunci biasa menjadi keyless, jadi alarm itu aman, aki semua aman, kelistrikan aman. Pokoknya so far gue pakai keyless ini hampir 1,5 tahun lebih, nggak ada isu apa-apa. Biar gue nggak bingung sendiri, kalian lihat footage stoknya jadi kayak gimana bisa Iya. gitu kan. Gue juga baru tahu tuh yang sistem kayak gitu. Akhirnya karena keyless ini sebenarnya kalau orang nggak ngerti-ngerti banget agak riskan bro. Yes, betul. Dan orang banyak yang takut gitu kan, takutnya malah jatuhnya error ke mesin yang gitu-gitu kan. Encu sih itu ya. Iya, kelistrikan lah. Tapi gue juga waktu masang ini diskusi panjang lebar kali tinggi juga nggak salah-salah lah. Sebenarnya teman-teman mau ibaratnya kayak gini nih, interiornya dapat kayak mode-mode TRD gini, udah habis berapa bro? Sebenarnya gini ya, mungkin buat viewersnya How to Treat Your Car semua, harga itu relatif. Mungkin gue waktu pertama kali beli itu belum banyak diskusi sama orang, belum banyak searching dan lain-lain. Gue langsung dapat rekomendasi satu toko lah. Gue nggak mau sebut toko itu di mana. Dibilang harganya sekian gitu, anggaplah sekian dulu ya. Oh ya udah, langsung gue ambil aja. Tapi seiring berjalan waktu gue punya Instagram mobil, gue ngobrol sama teman-teman, ternyata emang harga yang gue ambil untuk semua barang di mobil gue ini sangatlah overpriced. Terlalu mahal ya.
Jadi waktu itu tapi sesuai lah, maksudnya fungsinya udah pasti tidak diragukan lagi meskipun nggak full Iya, price ya. iya. Dan waktu itu habis berapa nih buat upgrade ini? Oke. Aduh, One driver thing. ngilu sih bahasnya. Iya. Kita mulai dari engine start stop dulu ya. Itu berapa? Engine start stopnya ini untuk engine start stopnya aja itu sekitar 2,5 jutaan Oke. something. Nah, Untuk terus juga di dalam di konsolnya ini kan tipe G itu tidak ada lubang untuk menaruh tombol start stop ini. Pilihannya dua, mau gue bobok si konsolnya atau gue ganti konsolnya. Despite gue ngebobok, gue ganti dong. Iya. Gue ganti itu kurang lebih hampir 500.000 lebih. Oke. 3 juta berarti. Kalau keyless, masa kuncinya harus pencet-pencet? Oke. Berarti kan handle-nya juga harus diganti. Handle gue ganti ya 500.000 juga. Mm-mm. Berarti kurang lebih 3,5 juta ya. Oke. Untuk keyless start stopnya aja. Oke. Tangan Oh ini yang berat nih. berapa tuh? Pedal shift dan tombol audio itu kurang lebih gue beli di 6-7 jutaan. Nah gini, buat harga segitu kenapa nggak nambah sedikit untuk ganti setir mendingan? Pasti ada yang nanya gitu dong. Ya, jadi gini bro. Oke. Pasti teman-teman nggak mungkin dong nggak nanya kenapa nggak sekalian nambah 1 juta 2 juta kan dapat setir baru plus sudah ada tombol-tombol kan. Betul, betul. Nah, kenapa nggak ubah itu? Jadi untuk upgrade setir itu gue udah nanya kurang lebih 9 jutaan di toko tersebut. 3 juta kan lumayan ya. Iya. Budget modif saya budget UMR. Oke. Saya karyawan UMR. Jadinya 3 juta lumayan. Iya. Jadi ya udah aku ngambil consideration untuk ganti ini semua aja dulu, nggak usah ganti-ganti setir karena 3 juta lumayan. Karena setirnya juga masih bagus ya. Betul. Atau mobilnya juga masih baru. Sorry, masih baru. Yaris tahun 20 bulan Agustus. 2020. Berarti dari dalam itu ya, jok semua sarung nggak diubah ya semua. Dalam standar sih. Standar ya. Mm-mm. Oke. Kursi juga standar semua dari luar. Kita pasti penasaran banget sama settingan kaki-kaki lu, velg lu, ban lu. Boleh gak diceritain? Boleh. Kita mulai dari kaki-kaki dulu kali ya. Kaki-kaki kembali ke root cause-nya itu saya modifnya budget UMR. Jadi kaki-kaki mobil Yaris ini masih pakai lowering kit custom atau pair custom sama shock breaker custom. Shock breaker custom sama lowering kit customnya itu gue bikin untuk yang depan itu di Sahir, di Ciater, dan untuk yang belakang di Amarta Pair di Ciater juga. Oke. Dengan settingan berarti ini berapa jari? Depan itu sejari. Kalau sejari gue ya itu Iya. sempit. Tergantung jari siapa ya. Sama lah. Jari sempit ya. Iya, sejari Oke, sempit. kalau belakang? Sejari pas lah. Sejari pas ya. oh. Oke. Dengan velg dan ban apa nih? Velg gue pakai replika Racing Hard CP035 dengan dengan ring 16, lebar 7, ET-nya 38. Bannya gue pakai Yokohama Advan Neova, Oke. ring 16 205 50. Siap. Kenapa nggak SX2? Nah, pastinya dong. Kenapa nggak SX2? Udah pernah pakai SX2. Terus? Iseng-iseng pengen nyoba aja, nemu Neova, nyobain Neova. Gripnya gimana nih? Wah, beda sih. Beda ya? Harga nggak bohong. Iya. Harga nggak bohong sih. Dan Oke. bentuknya juga gue lebih suka bentuknya. Ngotaknya lebih dapet. Oke, jadi itu alasan tersendirinya ya? Iya, heeh. Alasan. Buat kaki-kaki udah, nah ini buat 2 tahun, kilometer udah berapa? Nah, untuk mobil 2 tahun, biasanya kan mobil 2 tahun tuh 10.000, 20.000. Iya. Mobil gue udah 51.000 kilometer. Capek nih ya? Sangat capek. Luar biasa. Dengan 51.000 dalam 2 tahun, kalau 4 tahun dia 100.000 ya? Gokil. Iya, Gokil. kalau hitung-hitungannya gitu. Gokil. Tapi kenapa lu pilih mobil ini di antara, ntar dulu, modifan deh, selesain dulu. Ada lagi nggak setelah kaki-kaki dan velg? Paling di bagian kaki-kaki gue ganti disc brake ke gaya brake. Itu replacement dari bawaannya, tapi ini slotted disc, slotted sama drill slotted disc, sama brake padnya gue ganti Brembo. Oke. Terus? Udah sih kalau dari kaki-kaki.
Enggak apa namanya? Spion. Ini dia apa Oh, spionnya? spion. Spion itu kalau covernya gue stikerin, stiker ala-ala karbon gitulah. Karena buat nutupin ada bekas lecet di dalam dan gue budget UMR belum mampu untuk beli cover spion karbon. Sama untuk spionnya gue ganti yang agak kebiru-biruan gitulah. Itu sebutnya apa tadi? Ada namanya ya? Kalau di Honda tuh kalau nggak salah ya, sorry ya teman-teman Honda, mungkin correct me if I'm wrong. Di Honda itu Honda Access Aqua Blue ya namanya kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya teman-teman Honda. Ini dibiruin ada tujuannya atau enggak? Impulsif kali ya. Impulsif, terus juga fungsinya mungkin kalau ada sinar-sinar yang menyilaukan banget dari belakang emang agak kerijus sih dengan ini dibanding dengan Yang biasa pakaian standar yang putih biasa. Itu dia fungsinya. Jadi bukan cuma untuk warna, bukan buat penampilan doang, ternyata ada fungsinya. Dari luar, lampu-lampu ada main nggak sih? Lampu-lampu gue cuma lampu utama, lampu fog lamp, lampu mundur, lampu bagasi, sama lampu plat. Itu nggak cuman, itu semuanya. Pakai super bright gitu ya? Enggak, kalau kalau lampu mundur, lampu bagasi sama lampu plat emang agak terang. Sen gue enggak, gue masih standar. Sen nggak ya? Emang standar. Oke. Itu diganti lampu apa? Kalau lampu utama headlamp yang low beam, itu gue beli di RCA Store di MGK Kemayoran. Fog lamp gue beli, kalau nggak salah di RCA juga deh, yang ganti 3 warna gitu, yang 3 warna. Kalau yang lampu mundur, lampu bagasi, sama lampu plat gue ganti di, gue lupa namanya, itu ada di Gading Serpong, di daerah Sokudo sama ADS Wheels. Oh, jadi semuanya pokoknya berarti udah diubah nih ya, bukan standarnya ya, kecuali sen. Sen sama lampu high beam. Gue belum ganti high beam malah. Oke. Semua udah kali ya modifannya? Ada lagi gak yang mesin. Sayangnya ini baru lepas dari Dastec Pro. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, ini sebelumnya pakai Dastec ya. Iya. Nah, sayang banget untuk settingan kayak gini. Akhirnya memutuskan untuk lepas Dastec karena daily-nya lumayan ya. Iya, Pertamax Turbo sekarang 17.900. Budget UMR tidak kuat. Aduh, saya pakai Pertamax biasa aja, berasa sekarang. Gini, jadi gimana ini permesinan? Gue lihat ada warna-warni nih bro. Kita boleh jelasin nggak satu-satu? Iya, boleh. Untuk yang warna-warni di cover depan mesin, yang warna pink itu gue ala-ala sendiri sih, iseng-iseng. Cuma memang kalau mungkin di footage nanti kelihatan emang itu belum rapi. Karena gue belum sempet ngerapihin aja. Soon emang bakal gue rapihin lagi ke pink yang lebih better gitu, gue amplas dan lain-lain. Terus Karbonnya? juga karbonnya itu yang ada di cover mesin itu sebenarnya karbonan. Gue ngomongnya karbon-karbonan lah, bukan karbon cover atau gimana. Kayak hydro printing atau apa, ngebantu usaha teman gue aja, dia minta gue ngobrol-ngobrol, sini gue bantuin deh, gue karbon-karbonin, hasilnya kayak gitu. Menurut gue bro emang itu kurang bagus, jadi gue tutupin stiker aja. Tuh nanti soon emang biar orang nggak fokus ke situ. Iya. Yang biru-biru di kabel-kabel apa sih itu? Ungu ya? Ungu, iya. Ungu, sorry, ungu itu. Apa itu hose clamp ya, nggak salah nama apa yang namanya, gue lupa. Hose clamp itu merek VRJ, VGR gitu. Ada fungsi atau pemanis? Enggak, lucu-lucuan aja pemanis. Oh, Warnanya ungu, lucu. Filter udara. Filter udara gue pakai Sprint filter. Nah itu, kenapa pakai itu? Maksudnya itu merek yang jarang terdengar bro. Iya, waktu dulu mungkin gue beli ini 2021 pertengahan ya. Itu emang jarang kedengeran sih. Menurut gue ya, banyak kan orang pakai KNN gitu. Apex gitu. Tapi gue ngobrol sama temen gue, cobain aja nih ada satu filter Itali, mereknya Sprint, jarang orang pakai. Dan gue langsung cari itu di marketplace, ketemunya di Asko Motorsport di Duren Sawit. Gue langsung beli di situ. Emang secara harga dibandingkan emang Sprint di atasnya KNN sih. Lu ngerasa gimana rasanya setelah mesin-mesin ini mulai diubah, banyak yang diubah, ningkatin HP atau? Oh iya, pernah dyno waktu pakai Dastec. Berapa nih? Dastec itu di peaknya mobil ini 138,1 HP, dari standarnya 105. Torsinya tuh dari 140 something standar jadi 171 ya, 171 something lah. Lumayan. Pas lepas Dastec apa? Sebelum pas lagi Dastec. Oke. Pas lepas Dastec belum ngetes lagi? Belum. Tapi rasanya kayak masih agak sama-sama gitu ya?
Iya sih kayak ada sisa-sisanya, cuma ya memang pasti akan ada ada perbedaannya dibanding dengan Sedikit ya. Kia Dustaq. Ntar kita coba sebelah kiri kita kira-kira jalannya kosong nggak ya? Kita mau nyoba-nyoba lucu-lucu. Boleh. Boleh nih kosong nih. Boleh ya. Sorry ya. Iya. Sorry. Oke. Sebenarnya Yaris ini kalau CVT ya, Heeh. itu beda sama Jazz. Ketika Jazz itu dari S dioper ke D, ini setahu gue teman-teman Jazz atau teman-teman Honda yang lainnya, dia akan manteng tuh di atas. Ketika dia main dari S ke D. Kalau Yaris di manual mode di pedal di apa namanya di gearbox CVT-nya oke. ini ke D, dia akan turun RPM-nya. Jadi mobilnya agak sedikit melambat di RPM perpindahan Tapi itu. jadi ada letupannya. Iya, itu pasti ada Iya kan? letupannya. Jadi kalau emang mau enak nyoba mobil Yaris itu pasti dari D. Kalau gua personally dari D gitu. Jadi enakan pakai D terus ya daripada Iya, di manual gua ini. pakai D terus. Itu juga berlaku sama mobilku. Mm-mm. Meskipun bukan CVT ya, Mm-mm. tapi manualnya menurut gua lebih lemot daripada D-nya. Nggak tahu kenapa. Iya, betul. Aneh banget, gua nggak ngerti ya. Yaris bapak gua tuh enakan di D, jadi buat kenceng tuh orang-orang bilang kenapa nggak dari manual? Enggak, manualnya ngempos banget. Nih gua coba dikit ya yang di D-nya. Boleh. Dia kan lebih nahan. Iya. Oke. Iya. Kayaknya kita mulai diincar. Enggak apa. Dan akhirnya itulah, jadi kira-kira teman-teman bisa ubah sedikit-sedikit. Kalau belum bisa Dustaq mungkin filter udara dulu ya. Filter udara, busi mungkin. Busi juga diubah tuh ya. Ya, busi gua ganti. Pakai apa tuh? Gua pakai HKS yang tipenya MH40L. Oke, terus apa lagi ya dari mesinnya? Kayaknya tadi ada lagi yang gua ketinggalan. Strut bar. Ya, strut bar depan gua pakai custom dari Z Garage. Oke. Sempat juga pernah pakai front lower yang di bawah, yang di depan bawah. Cuma mentok-mentok gue bertahan cuma 30 menit, gue copot lagi. Nggak enak ya? Sebenarnya kalau buat nikung-nikung enak sih bro. Cuma kalau buat kita tinggal di daerah Jakarta Timur atau daerah-daerah yang banyak polisi tidurnya sangat tidak recommended ya. Karena mentok mulu, bunyi mulu. Bunyi Ganggu mulu. ya? Terus juga diskusi sama temen katanya kalau itu lu terus-terusan kayak gitu, takutnya chassisnya bisa kena. Iya, soalnya mentok-mentok ke atas kan. Betul. Bener. Pertama sasis, kedua kayaknya ya si apa sih namanya engine mount juga bisa ketabrak terus kan? Bisa, pokoknya geser kan lama-lama. Bisa, banyak hal lah yang apa namanya kerusakan ditimbulkan dari kayak ya, gitu. daripada pronya. Dan juga kalau dengar kan ngilu. Ngilu. Termasuk settingan lu ini menurut gue enak loh. Ini lewatin polder yang lumayan tinggi nih. Kita lewatin ya bentar lagi nih. Sebelum belok nih kita lewatin. Tapi nggak ada bunyi sama sekali loh. Oh iya. Settingan lu termasuk matang sih menurut gue. Ya, kita lewatin nih. Tuh. Tidak ada keseruan. Oh iya. Dengan tampilan, maksudnya dengan tampilan kayak gini, lu bisa dapet tidak gesrot itu bagus loh. Berarti lu ngitungnya bagus loh. Gue memuji mobil lu beneran. Ini dengan settingan kayak gini, ini cukup ceper loh menurut gue. Oh iya. Di foto cukup bagus. Terus tapi tetap nggak mentok. Nah itu yang susah kan. Kadang-kadang kan. Orang bisa bikin ceper tapi mentok. Iya. Nah berarti saingannya oke. Lalu kasih nilai mobil lu sendiri. Ini udah selesai belum mas ini? Exhaust paling ya. Oh iya, full sis ya. Full sis. Apa aja nih? Kalau dari depan dulu kita mulai di header sama center pipe itu gua custom. Oke. Resonator sama muffler gua pakai dari Sokodo Exhaust. Valdo best. Dan itu yang ningkatin sampai plus Dustaq jadi segitu angkanya ya. Kurang lebih. Kenapa mobil ini? Diselesaikan ya mesinnya? Mesin. Udah kali ya, mobil Udah gue ya? standar sih. Standar apa? Kalau suaranya seperti itu tidak mungkin standar. Tapi sebenarnya kan baru lepas Dustaq nih. Rasa-rasa Dustaqnya masih berasa ya? Masih letupan-letupan di belakang kadang-kadang. Nggak hilang tuh. Kalau gue lagi bengong di jalan tol, kan pulang kantor di jalan tol, tiba-tiba kalau misalkan habis narik dikit ngelepaskan ada yang meledak-meledak gitu. Gue pengen nanya Valdo, "Dok, mobil gue kenapa, Dok?" Iya, kalau ya pertama juga dari exhaustnya sendiri kan juga apa namanya support untuk adanya kayak krekel-krekel gitu ya. Itu juga mungkin kayaknya ada mungkin gue nggak ngerti lah karena konsepnya itu mungkin ada bekas dari pop and bang Dustaq-nya kemarin. Lucu ya, ini mau sunyi bisa sunyi ya. Ya, knalpotnya mau sunyi bisa sunyi ya. Iya bisa sunyi itu, Dok. Top. Gokil. Saat orang mau jambak bisa jambak, mau sunyi bisa sunyi ya. Kenapa mobil ini? Kenapa mau? Sorry. Awalnya itu di 2020 gue
Gua ngantor daily Jakarta Bintaro. Bawa mobil dulu gua pakai, sekarang sih masih ada Ford Fiesta. Oke. Gue pakai Fiesta, cuma mobil itu dipakai nyokap gua. Akhirnya gua consider untuk cari mobil pertama. Awalnya gua ngambil Jazz. Jazz di 2020 pertengahan ya, Juli Agustus itu lagi masa transisi nih, Jazz ke City hatchback. Jadi stoknya Jazz agak susah. Di situ gue nyari untuk budget gue, uang gue itu cukupnya untuk beli Jazz itu tipe S, bukan RS. Sekalipun dapat RS kalau bisa yang tahun sebelumnya 2019. Itu nggak dapat dulu. Gue Jazz S itu udah susah banget dapatnya. Pilihan kedua ya mau nggak mau ke Yaris. Yaris itu dihargai sama 230-230. Gue kebetulan dapat ini diskonnya lumayan gede sih. Akhirnya ngambil Yaris, terus gue udah ngobrol-ngobrol sama temen juga. Yaris emang katanya irit. Coba memang dari awal dibilang Yaris tuh larinya kalah sama Jazz. Terus gue mikir kayak dulu, gue nggak main mobil jujur ya, teman-temannya gue juga nggak main mobil sama sekali. Udahlah gue ngagen kantor doang, nggak ngebut gitu loh. Malah gue carinya irit karena gue kantor PP itu kurang lebih hampir 100 kilo kurang lebih daily. Berasa 50 rit 1.000 2 tahun kurang, nggak bisa bohong gitu angka. Ya jadi akhirnya gue ngambil Yaris karena itu iritnya itu. Toyota irit dan AC-nya dingin. Kalau buat gue Toyota tuh AC-nya nggak ada lawan. Iya. Meskipun kita makainya agak jorok juga agak tetap oke sih menurut gue. Iya. Awet loh. Awet. PR-nya nggak banyak lah, maksudnya ada duit yang bisa disimpan buat yang lain gitu kalau pakai Toyota. Cilah, berarti ambassador Toyota. Oke, itu alasan kenapa Yaris ya. Terus rate dong mobil lo sendiri nih, dengan lo kan udah effort banget nih sampai 1 sampai 10 kasih nilai berapa buat mobil? Wah, sulit ya. Berarti Sulit sih mobil sendiri ya. boleh, terserah lo ngasih angka berapa. Ya mungkin menurut gua 7 sampai 8. 7,5 lah. 7,5 ya. 2,5-nya kemana menurut lo? 2,5-nya. Memang belum proper lah. Gua merasa mobil gua ini belum proper di teman yang menggunakan Yaris yang lainnya gitu, masih banyak yang harus gua perbaiki, banyak belajar. Gua juga main mobil kan baru anak dadakan lah. Gue main mobil baru setahunan lebih main mobil, jadi masih banyak belajar lah, masih banyak diskusi dan lain-lain. Oke, jadi mungkin buat tambahan-tambahan lainnya ya. Oke. Apa cerita paling nggak bisa dilupain bersama mobil ini? Paling jauh kemana sih ini? Ini Solo ya? Oke, kita satu kampung. Oh iya, Solo. Solo Pride. Solo Pride. Baru gue pengen ngomong gitu. Apa cerita paling nggak bisa dilupain bersama mobil ini? Mungkin awal mula modif kali ya. Boleh. Jadi mobil ini awalnya tuh gue pakai daily standar, cuma ganti velg biasa lah, pendek-pendek dikit, dan juga nggak pendek-pendek banget. Mungkin tadi bro sempat ngambil footage yang di bagian kiri ya, itu di pintu kiri itu ada penyok. Itu penyok dihadiahin sama almarhum bokap gua yang passed away di 2021. Nah itu awal mula modif itu, makanya mobil ini tadi gue bilang sama Bro Marcel, ini mobil pelarian. Jadi pas bokap gue nggak ada, gue kurang nggak jelas lah, larinya ke mobil, main mobil, modif mobil. Jadi biar gue lupa gitu loh. Makanya mobil ini mobil pelarian. Jadi buat gue ngehibur sendiri lah. Dulu bokap gue masuk ke otomotif, cuma emang tidak modifikasi, cuma suka mobil dan lain-lain. Nah larinya ke situ. Paling itu sih gue nggak bisa lupa kayak awal mula kenapa gue modif mobil ini gitu. Ada kemungkinan mobil ini nggak mungkin dijual atau? Kedepannya gue nggak tahu, tapi sampai detik ini gue nggak pernah kepikiran untuk menjual mobil ini. Penuh histori ya? Iya, penuh histori. Sorry for that loh by the way. It's okay. Oh, apa ya? It's okay. Iya. Pasti bisa. Kita pengguna Yaris. Iya, pengguna Yaris. Gak jelas banget gue ya. PR-nya apa? Maksudnya kan 2NR ya? Gue pakai 1NZ. Di 2NR ini PR-nya apa menurut? Pertama 2NR itu terbaliknya susah ya? Oh iya. Itu teman-teman pengguna Yaris, pengguna Vios mungkin ya, itu putar baliknya sangat PR. Kalau nggak diklaksonin motor, diklaksonin mobil. Itu paling parah. Yang kedua mungkin kalau kita nggak mau modifikasi ya, aftermarket parts-nya itu tidak semelimpah Lele. sobat Honda.
Lele pun juga dibanding Lele pun juga bener-bener NR tuh sangat tidak ini ya, belum gue bilangnya belum deh. Setengah-setengah kan, dia ada mesin NC, ada mesin NR-nya kan. Yes, ngomongnya Lele facelift kali ya. Lele sebelum 2NR tuh mesinnya 2NR. Nah yang satu NZ sama mungkin yang Bakpao ya. Itu kalau gue lihat di Berlimpah sekali. Iya, berlimpah sekali. Bisa ini bisa itu. Simple deh, remap. Remap tuh kan kayak ibaratnya jalan ninja menuju kencang. Iya. Di 2NR nggak bisa. Belum bisa, sorry, gue bilangnya belum bisa. Kaget loh, karena mungkin belum ada database sih menurut gue. Belum ada yang... Iya, tapi kemarin gue juga udah sempat ngobrol-ngobrol sama ada tuner gitu di Jakarta dan sekitarnya. Katanya soon to be akan bisa, cuma ya gue belum tahu lah. Tapi pakai Dastek so far nggak ada masalah ya malah ya? Nggak ada masalah, aman-aman aja. Paling lebih takut sama Dastek tuh biasanya. Iya, karena dia kan apa namanya kan ya, ada yang potong-potong kabel dan lain-lain gitu. Mungkin apalagi kalau orang, mungkin gue nggak tahu ya, orang beli second. Kita kan kalau beli barang second kan tangan keberapa aja udah menjadi consideration buat kita untuk ngambil barang. Sedangkan Dastek kita nggak tahu nih, misalkan gue ngambil dari Bro Marcel, lu juga mungkin ngambil dari orang lain. Nah, apakah orang lain itu ngambil dari orang lain? Apalagi ketika Dastek itu yang Dastek tua, mungkin Dastek tipe Q, tipe Q+, itu kita nggak tahu kita itu tangan keberapa. Ya gitu, gue mikirnya sih elektronik lah, kalau udah digilir kemana-mana kan pasti akan ada rasa takut. Kan ada awareness sendiri buat kita, apakah barang itu masih bagus apa gimana. Siapa yang inspirasi lu untuk modif ini? Gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Sendiri ya? Sendiri. Bener-bener dari nol sendiri, modif seacak adutnya kayak gini kan hasil. Tapi kalau ditanya ini konsepnya mau kemana sih bro disebutnya? Konsepnya? Yang penting Jakarta Bintaro lewat. Ya, itu. Soalnya konsepnya adalah very daily use gitu. Iya, daily use. Daily use lah. Okay. Kadang dibilang JDM, nggak ada di JDM-nya, cuma frame doang depan yang JDM. Statik kurang pendek ya? Statik kurang pendek. Racing juga nggak racing amat. Nggak kenceng. Jadi ntar di thumbnail aliran daily use ya? Ya, boleh aliran daily use. Kita buat aliran daily use. Jadi yang penting bisa lewat Bekasi sama Jaktim. Ya, itu penting. Itu penting. Bekasi harus bisa lewat. Oke. Dan gila lu bro, kita ngomong panjang banget loh. Udah mau setengah jam loh. Oh iya? Iya. Iya. Kenapa mobil ini udah ya? Dream car lu apa sih bro? Dream car? Yang mungkin kebeli apa dream car? Dream car. Gue udah bapak-bapak kali ya. Alphard ya? Gue pengen banget punya Alphard. Gitu? Kok jadi gini, simple. Gue tiap hari nyetir Jakarta Bintaro 100 km. Oke. Gue pengen ketika gue di usia yang mungkin udah tua, gue pengen ngerasain duduk di belakang. Duduk nyaman dengan supir, gue nggak perlu pagi-pagi kayak ngerasain rush hour yang gue nyetir sepanang gitu, gue nggak mau. Gue pengen naik Alphard. Jadi lebih ke mendingan memanjakan diri sendiri. Iya, gue pengen itu. Itu kalau dream car gue ya. Cuma mungkin ada dream car kayak sports car gitu ya ada. Cuma yang di otak gue pengen punya Alphard. Oke. Tinggal. Kalau teman-teman mau lihat perkembangan dari mobil ini ke gimana nih IG-nya nih? IG-nya Salmon, gue lupa lagi, salmon.2nr. Oke, ntar tulis di kiri bawah seperti biasa. Kenapa namanya Salmon sih? Nah, gue tuh takut pertanyaan itu ditanyain. Gue udah ngobrol, gue takut banget pertanyaan itu ditanyain. Kenapa Salmon? Jadi gini. Salah modif bukan dong? Belum, bukan. Gue lagi mencari. Salmon ya? Jadi gini. Aduh. Kan lu sendiri nggak tahu. Gak tahu. Gue bingung. Jadi gini, mobil ini warnanya merah. Oke. Lu lagi makan salmon? Enggak. Oh enggak. Oh lu mirip banget lagi. Gue kemarin ngobrol sama cewek gue kan. Gue kalau ditanya salmon jawabnya apa ya? Dan lu muncul tuh yang lu bilang tadi tuh. Tapi ini gini, mobil ini warnanya merah. Di otak gue apa ya? Binatang yang warnanya merah gitu. Dan lucu. Salmon. Di otak gue munculnya salmon nih. Udah gue ganti nama salmon.2nr. Gue searching Google ternyata salmon oranye. Ya udahlah, udah keburu terbentuk trademarknya salmon merah. Ya udahlah jalannya gitu sih. Lucu banget. Salah warna ya? Ya. Kenapa? Apa ya? Tuna. Oh iya tuna. Kagak ada betadine 2nr kan. Kepanjangan. Enggak ini loh, enggak. Ketika lu salmon, salmon gitu. Apa salmon ya? Iya gitu.
Karena biasanya orang kasih nama ada kayak silver, yang gitu-gitu ya. Ya, kayak temen gue Riza tuh Silverola, gue bilang kan warna silver dan Corolla. Iya. Gue salmon, ya salmon. Ya itu, trademark. Sungguh lucu sekali. Boleh. Gitu aja kali How to Treat kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, subscribe. Thank you. Azhar. Iya, Azhar. Asik, kita kayak ini bola. Balik lagi Bro Azhar, gimana? Gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, subscribe. Nggak suka di dislike aja. Dan sampai ketemu di video How to Treat selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.